Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between? Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda Scoopy Sporty Red versi 2022. Ini dia sosok Scoopy Sporty Red versi 2022 kawan-kawan. Nah, kita akan bahas dari segi warna dan strippingnya terlebih dahulu. Nah, di bagian batok kepala dia menggunakan warna hitam, hitamnya ini glossy, dan di bagian ring speedometernya menggunakan warna merah. Ini dia. Di bagian warna merahnya juga glossy, hitamnya juga glossy. Karena memang untuk Scoopy tipe sporty hanya terdapat warna glossy, tidak terdapat warna matte atau doff. Nah, di bagian depannya terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna putih di sini. Kemudian di bagian handle remnya sama menggunakan warna hitam doff. Bagian hand grip juga hitam. Nah, di bagian dudukan panel-panelnya ini juga menggunakan warna silver sama seperti versi terdahulunya. Di sini terdapat beberapa tombol seperti ISS, kemudian starter. Di sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, kemudian klakson dan sen berada di paling bawah. Sedangkan untuk bagian stangnya masih sama menggunakan warna chrome, tidak ada perubahan. Nah, di bagian speedometer atau panel meternya juga sama seperti generasi yang terdahulunya, menggunakan paduan warna merah dan putih di bagian analognya. Kemudian di bagian backgroundnya menggunakan warna hitam. Nah, di bagian speedometernya ini menggunakan paduan analog dengan digital kawan-kawan. Jadi di bagian atasnya dia analog, sedangkan di bagian bawahnya menggunakan digital. Terdapat tombol di bagian bawah yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Sedangkan di bagian bawahnya lagi terdapat logo Honda 3D yang menambah tampilannya lebih manis lagi di sini. Kemudian kita beralih ke bagian depan. Nah, untuk bodi depannya dia full merah, merahnya ini glossy atau mengkilap, dan merahnya ini tidak terlalu pekat kawan-kawan. Jadi merahnya ini merah ngejreng ya atau menyala. Jadi full merah di bagian depan. Di bagian headlampnya masih sama, dia menggunakan LED projector yang terdapat ring DRL. Di bagian luarnya menggunakan warna putih, kemudian ada ring lagi di bagian luarnya menggunakan warna chrome dan terdapat tulisan Scoopy. Kemudian di bagian sennya ini juga masih sama seperti generasi terdahulunya. Jadi posisi sennya ini terpisah atau enggak nyambung ya dengan headlampnya, dia terpisah, tidak terhubung. Kemudian masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning dan terdapat motif kotak-kotak seperti ini di bagian mika sennya. Nah, untuk bodinya full merah hingga ke bagian fairingnya. Nah, yang baru di sini jika kita membandingkan dengan generasi terdahulunya yaitu di bagian strippingnya. Strippingnya ini lebih simple kawan-kawan. Jika kita melihat di sini di bagian stripping dia menggunakan garis paduan warna putih dan warna hitam ya. Di sini dia putih, lancip di bagian atas. Kemudian dia turun besar, ke bawah dia kecil lagi, paduannya putih. Kemudian di bagian bawah disambung menggunakan warna hitam hingga ke bagian dek bawahnya. Nah, untuk versi terdahulunya di bagian dek bawah sini terdapat stripping, tapi untuk versi 2022 ini dia polos, jadi hanya merah, tidak terdapat stripping. Kemudian di bagian fendernya menggunakan warna merah dan sama sekali tidak ada stripping. Di sini jadi polos di bagian fendernya. Kemudian di bagian kaki-kakinya khusus yang versi non keyless yaitu sporty dan fashion memang tidak ada warna lain selain hitam. Warnanya hitam di bagian velgnya, kemudian di bagian tabung shocknya juga menggunakan warna hitam doff. Warnanya ini doff semua ya di bagian velg dan tabung shocknya. Kemudian di bagian bannya menggunakan ukuran 100/90, ringnya 12. Jadi ringnya kecil tapi gambot. Itu yang menambah tampilan Scoopy ini unik jika dibandingkan dengan motor-motor lainnya. Ringnya kecil tapi bannya gambot. Kita beralih ke sisi sebelah kiri untuk melihat bagian pengeremannya. Nah, ini dia di bagian pengereman juga masih sama menggunakan disc brake dan discnya ini tipe standar, jadi belum tipe wave. Kaliper masih sama juga menggunakan Nissin 1 piston di sini, dan di bagian pengereman sudah dibekali dengan CBS atau Combi Brake System.
Untuk penampakan fullnya seperti ini kawan-kawan di bagian kaki-kakinya. Jadi tampak terlihat unik dan klasik banget ya di bagian kaki-kakinya. Kemudian untuk warna di bagian decknya, deck belakang sini, dia menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff untuk semua versi. Untuk penampakannya seperti ini. Nah ini dia. Nah di sini juga terdapat stripping bertuliskan Scoopy, dia kecil di sisi sebelah kiri. Jadi sebelah kanan dia nggak ada stripping, sebelah kiri ada stripping bertuliskan Scoopy warna putih. Kemudian ada huruf S menggunakan paduan warna hitam dan putih. Untuk penampakan fullnya dari bagian depan seperti ini kawan-kawan. Untuk bodi bagian depannya, jadi atasnya dia hitam, ke bawah merah hingga ke bagian fendernya, sedangkan ke bagian kaki-kaki menggunakan warna hitam. Kita turun ke bagian rak atau deck bagian depannya. Nah seperti yang tadi saya jelaskan di awal, memang Scoopy tipe sporty ini hampir keseluruhan bodinya glossy kawan-kawan. Di bagian decknya atau bagian raknya ini juga menggunakan warna glossy, yaitu warna hitam. Hitamnya ini mengkilap ya, jadi bukan doff. Kemudian di bagian keamanannya khusus tipe sporty masih manual, belum keyless. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena di sini sudah dibekali dengan remote. Yang di remote-nya terdapat fitur alarm maupun answer back. Kemudian di sini juga ditambah dengan keamanan seperti kunci stang dan shutter key. Di sebelah kanan ada seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Kemudian tidak lupa di sebelah kanan juga terdapat rak yang ukurannya cukup lebar dan cukup dalam. Hanya saja memang tidak tertutup atau terbuka di bagian raknya. Kemudian di bagian tengahnya juga tidak lupa terdapat gantungan barang yang sangat fungsional di sini. Jadi kalian bisa bawa barang atau kantong kresek, bisa kalian gantung di sini kawan-kawan. Kemudian di sisi sebelah kiri, nah di sini terdapat rak yang posisinya tertutup menggunakan warna hitam. Jadi memang warnanya ini simple menurut saya. Dia hanya full hitam, glossy, nggak ada warna yang lain. Seperti fashion yang warnanya itu bisa dibilang unik ya paduannya, tapi untuk sporty ini dia simple. Merah, kemudian hitam warnanya. Kemudian kita buka, di dalamnya ada power charging atau power outlet yang bisa langsung colok USB. Tidak perlu adaptor tambahan. Nah untuk bagian raknya dia cukup dalam dan cukup lebar. Jadi ketika kalian mengecas Android kalian nggak perlu khawatir bingung naruhnya di mana. Bisa kalian taruh di dalam, kemudian kalian tutup. Jadi sangat aman. Kemudian kita turun lagi. Nah di bagian panel step floornya ini warnanya berbeda untuk jenis warnanya. Jadi di bagian depan dia hitamnya glossy, kemudian di bagian belakang juga hitam glossy, deck belakangnya sini. Nah di bagian panel step floor menggunakan warna hitam doff. Ini dia kawan-kawan. Di sini sudah terpasang panel step floor yang akan kalian dapatkan secara gratis. Jadi kalian beli Scoopy dapat panel step floor ini. Tapi memang tidak semua dealer akan menggunakan ketentuan ini. Jadi memang aturannya beda-beda ya. Nah untuk penampakannya dari bagian deck depan, deck belakang hingga ke bagian step floornya seperti ini. Jadi memang menurut saya warna sporty ini bisa dibilang warnanya itu simple dan nggak banyak paduan warna. Simple banget sih. Kemudian kita ke bagian jok. Nah di bagian joknya juga tidak ada yang spesial karena menggunakan warna hitam biasa. Jadi nggak ada paduan hitam dan coklat seperti versi keyless, itu tidak. Jadi hitam polos. Kemudian di bagian behel belakangnya ini juga hitam dan hitamnya ini doff bukan glossy. Nah yang baru di sini adalah di bagian stripping bodi belakangnya. Jadi strippingnya ini lebih fresh menurut saya kawan-kawan. Dia menggunakan paduan warna putih, hitam, dan merah. Jadi untuk bodi bagian bawahnya ini dia polos, sama sekali tidak terdapat stripping. Nah di sini terdapat pemutus antara bodi bawah dan bodi atasnya, ada pemutus. Kemudian untuk bodi atasnya ini full hitam, hitamnya ini glossy atau mengkilap, dan strippingnya ini ukurannya cukup besar ya. Di sini ada putih yang melengkung, ditarik ke bawah. Kemudian di sini ada hitam lagi melengkung, dan di bagian tengahnya dia merah, terdapat garis-garis seperti ini hitam. Terdapat tulisan Sporty di sini menggunakan warna putih. Ini identitas dari Scoopy Sporty. Kemudian di sini terdapat tulisan Scoopy. Dia nyambung ya, di bagian atasnya SCO besar warna putih, kemudian di bagian bawahnya ada OPY, jadi Scoopy. Ukurannya beda, yang atas lebih besar, yang bawah lebih kecil. Kemudian di bagian depannya dia hitam, kemudian ada merahnya lagi di bagian depannya. Untuk penampakan full dari bodi belakangnya seperti ini kawan-kawan. Menurut kalian lebih bagus yang versi 2021 atau versi 2022? Kalau menurut saya sih lebih simple yang versi 2022 ini. Jadi memang strippingnya ini bisa dibilang cukup simple.
Kemudian kita mundur ke bagian bodi belakang. Nah, di bagian bodi belakang juga tidak ada perubahan. Di sini warnanya full hitam dari bagian atas ke bawah. Terdapat striping bertuliskan Honda putih. Di bagian stop lampnya bulat menggunakan mika berwarna merah, masih bohlam tentunya. Kemudian di bagian sennya juga masih bohlam berwarna kuning. Nah, di bagian emblemnya juga tidak ada perubahan. Untuk emblemnya sendiri masih menggunakan warna chrome di sini. Emblemnya ini timbul ya kawan-kawan. Jadi bukan stripping untuk tulisan Scoopy-nya. Kemudian di bagian spakbor belakang tidak ada perubahan juga, menggunakan warna hitam doff berbahan plastik kasar. Di sini terdapat lampu senja atau lampu kota yang nongol keluar, yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya, dan tidak lupa terdapat mata kucing di bagian bawahnya. Untuk penampakannya seperti ini dari bagian bodi belakangnya kawan-kawan. Di sektor mesin tidak mengalami perubahan, masih menggunakan mesin yang sama. Dia menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara, kapasitas oli mesin 0,65 liter kawan-kawan. Kemudian di bagian rangkanya juga masih sama, menggunakan rangka ISEF. Dan masalah irit, ini tidak bisa diragukan karena memang Scoopy irit banget. Dalam 1 liter dapat menempuh jarak sejauh 60 km kurang lebih. Kemudian di bagian knalpotnya full hitam. Nah, di bagian cover mufflernya ini menggunakan warna hitam glossy karena ini yang versi non keyless. Tapi untuk yang versi keyless seperti Prestige dan Stylish itu menggunakan warna silver. Itu bedanya. Kemudian di bagian bannya untuk ban belakang menggunakan ukuran 110/90, ringnya 12. Di bagian velgnya tentunya menggunakan warna hitam. Jadi memang tidak ada warna lain. Sekarang kita beralih ke sisi sebelah kiri untuk melihat tampilan CVT-nya. Nah, di bagian sisi sebelah kiri di sini dia tidak ada yang spesial memang untuk versi non keyless, jadi warnanya full hitam. Di bagian CVT hitam, di bagian cover filter udara juga hitam. Di sini terdapat emblem bertuliskan ESP. Dan untuk yang versi non keyless dia masih terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan. Tapi untuk versi keyless tidak ada kawan-kawan. Kemudian di bagian step belakangnya dia menggunakan bahan aluminium yang tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jadi dia telanjang dan menggunakan sistem klik-klikan yang dipercaya lebih awet tentunya. Jadi nggak bisa karatan ya karena ini aluminium. Berbeda dengan plat yang gampang karatan dan lama-lama seret, tapi untuk aluminium ini enggak. Kemudian di bagian suspensi menggunakan monoshock yang posisinya berada di sebelah kiri. Di sini menggunakan warna hitam di bagian suspensinya. Kemudian di bagian pengereman masih rem tromol. Jadi belum dibekali dengan disc brake kawan-kawan. Satu lagi hampir ketinggalan di bagian bagasinya, ini ukurannya cukup besar, dapat menampung kurang lebih sebanyak 15 literan ya di bagian bagasinya. Bisa masuk helm tapi hanya helm bawaan Scoopy. Untuk helm yang besar atau bisa dibilang helm full face dengan ukuran yang besar seperti XL itu nggak masuk. Jadi hanya beberapa helm saja yang masuk di sini. Kemudian di bagian tangkinya dapat menampung sebanyak 4,2 liter. Jadi memang cukup lah ya untuk sekelas motor matic 110 cc. Seperti ini penampakannya dari bagian bagasi hingga ke bagian tangkinya kawan-kawan. Nah, jadi ini dia kawan-kawan penampakan full body dari Honda Scoopy Sporty versi 2022 warna merah. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Jadi buat kalian yang khususnya tinggal di area Jabodetabek, berencana akan melakukan pembelian Honda Scoopy semua versi atau produk-produk Honda lainnya, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.